Oke anak-anak, Bapak punya satu pertanyaan singkat untuk kalian semua sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini, budaya kekerasan versus budaya kasih. Sebutkan satu contoh tindakan kekerasan yang paling sering kalian lihat di lingkungan sekitar. Bully pak, bully. Bully, Bully. apalagi? Itu tawuran pak. Tawuran, Demo. demo. Ya. Banyak ya. Lalu pertanyaan kedua adalah apa lawan dari kekerasan-kekerasan tadi? Kedamaian. Kedamaian, Kasih. kasih, Kerukunan. kerukunan. Udah pak. Banyak ya. Jadi lawan dari kekerasan tadi udah disebutkan dari kasih, kedamaian, kebaikan dan juga keadilan tadi ya. Oke. Kita berpikir secara sederhana saja. Coba anak-anak bayangkan kalau di rumah kita penuh dengan suara teriakan, pukulan. Bagaimana dengan perasaan kita ketika mendengarkan suara itu? Capek pak. Capek. Berisik. Berisik. Jadi kita bisa merasa capek dan juga berisik ya. Iya. Nah, jadi kalau sebaliknya, kalau rumah kita penuh dengan pelukan, kata-kata yang lembut, memotivasi, saling semangatin, bagaimana dengan rasanya begitu? Tenang lah pak. Tenang. Oke. Benar ya. Dari dua gambaran itu kira-kira budaya mana yang lebih sering kita ketemui? Apakah kekerasan atau malah kita justru sering melihat budaya kasih itu sendiri? Kalau di rumah aku kasih pak. Kasih, Tapi kalau di sekolah kadang sering ada kekerasan. kekerasan. Ya, memang sering disayangkan ya kalau misalnya masih sering kita temui dengan budaya kekerasan karena kita harus menciptakan dan juga mencari suasana dengan budaya kasih itu sendiri. Oke, Bapak punya sebuah cerita yang cukup menarik buat anak-anak. Silakan didengar ya. Ada seorang anak yang bernama Andi, dan Andi ini setiap harinya sudah diejek oleh teman-temannya gara-gara bajunya, sepatunya itu terlihat sangat sederhana. Nah, pada suatu hari Andi itu sangat marah dan juga ingin membalas kelakuan mereka, perilaku mereka yang dari teman-temannya dengan memukul. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya Andi lakukan pada saat itu? Dan apakah Yesus ingin melakukan itu ketika dia diejek dan ketika Yesus disalibkan? Tidak pak. Tidak. Kalau menurut saya yang harus dilakukan sama Andi itu ya membalasnya dengan kasih, dimaafkan. Kayak Tuhan Yesus kan dia diejek, diolok-olok tapi dia tetap kayak ya udah tetap tersenyum, tetap memaafkan begitu Pak. Oke, baik sekali ya. Jadi memang kita kalau misalnya memposisikan kita sebagai Andi, kita tidak boleh membalas perilaku yang dilakukan oleh teman-temannya. Justru kita bisa melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya kepada guru, kan lebih bijaksana. Ya, Nah, begitu ya. Ya Pak. Oke, kita akan lanjut. Sekarang pertanyaan yang lebih mendalam. Coba pikirkan baik-baik. Mengapa kita seringkali lebih mudah untuk memilih kekerasan daripada kasih? Padahal kita tahu kasih itu lebih baik daripada kekerasan. Coba siapa yang bisa menjawab lebih jujur? Silakan Pak, dipikir saya. dulu. Oke, silakan. Kalau menurut saya kenapa lebih sering kekerasan daripada kasih? Kalau boleh jujur Pak, biasanya itu saya kayak ya langsung aja spontan Pak. Kalau misalkan saya merasa disakiti, saya pukul. Karena saya merasa lebih puas Pak daripada maafin. Nanti urusan belakang gitu Pak kalau saya mah. Wow, keren. Jawaban yang sangat jujur dan bermutu ya. Karena itu menjadi akar dari kekerasan itu sering karena dari kita emosi, kita tidak bisa mengelola dan ingin cepat puas akan sesuatu yang terjadi. Apakah kalian setuju? Setuju Pak, setuju Pak. Oke. Anak-anak, setelah kita mendengar dari beberapa jawaban tadi,
Bapak bangga sekali dengan kalian, kalian berani jujur bahwa kadang kita punya kecenderungan untuk kekerasan, tapi kita juga menunjukkan bahwa kalian itu mengerti panggilan untuk mengasihi sesama. Itu sangat luar biasa. Kalian benar-benar generasi yang bisa mengubah bangsa ini. Oke, buat yang anak-anak yang di sana yang sudah menjawab pertanyaan Bapak dengan serius dan juga mendengarkan dengan serius, Bapak mengucapkan terima kasih dengan menunjukkan hati yang sangat serius ya tadi ya. Bapak acungkan jempol buat kalian semua karena sudah berani jujur dan juga berani mengakui segala kecenderungan kita menjadi untuk melakukan kekerasan dan kita untuk belajar mengubah masa depan kita dengan budaya yang lebih mengasihi. Oke, setelah kita sudah sepanjang tadi kita saling menjawab pertanyaan dan saling mengakui dan juga berjawab jujur, Bapak ingin kalian tahu bahwa Bapak tidak hanya mengajar ini karena tugas. Justru saya sungguh percaya bahwa kita bisa mengubah dunia dimulai dari cara kita untuk bertindak. Kalian adalah pribadi-pribadi yang berharga. Dan ketika kalian memilih untuk mengasihi untuk teman-teman dan mengasihi untuk sesama, kalian sedang membuat dunia ini yang lebih indah dan jauh lebih untuk bisa mengasihi sesama. Oke, karena kita sudah menjadi di penghujung pelajaran kita, mari kita simpulkan pelajaran kita bersama-sama ya. Jadi yang pertama dari kita belajar tentang budaya kekerasan, tadi ada bullying, tawuran, berkata kasar, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan. Lalu dari budaya kasih juga kita bisa mengampuni, membantu, berkata lembut, membela yang lemah, dan juga bisa saling memotivasi antara teman dan teman yang lain. Dan kita menemukan bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna dari budaya kasih itu sendiri. Apakah itu benar, anak-anak? Benar Pak, setuju. Oke, mari anak-anak kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kita pertolongan dan juga mengingatkan kita selalu untuk bisa berbuat kasih dan membudayakan kasih itu sendiri. Mari kita tutup dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kita akan Pak. berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Oke, Pak. Terima Makasih, kasih Pak. anak-anak. Ya.